Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di dalam pembelajaran daring untuk mata kuliah Filsafat Ilmu Komunikasi. Nah teman-teman, pokok bahasan hari ini adalah mengenai telaah filosofis metode penelitian komunikasi. Teman-teman, manusia sebagai objek material ilmu komunikasi tidak pernah bisa melihat realitas secara murni, selalu menggunakan perspektif atau kacamata. Istilah-istilah lain yang sering diidentikan dengan perspektif ini adalah model, pendekatan, strategi, atau strategi intelektual maksud saya ya, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan pandangan dunia atau worldview. Perspektif dilihat secara sepintas itu sama dengan persepsi. Namun, sebenarnya perspektif ini bukan persepsi, melainkan pemandu persepsi kita. Perspektif mempengaruhi apa yang kita lihat dan bagaimana kita menafsirkan apa yang kita lihat tersebut. Jadi teman-teman, perbedaan realitas pada dasarnya merupakan perbedaan penafsiran tentang apa itu realitas. Dan dalam ilmu sosial tentu saja berkaitan dengan bagaimana kedudukan manusia dalam realitas tersebut. Perspektif adalah suatu kerangka konseptual atau conceptual framework, suatu perangkat asumsi, nilai, atau gagasan yang mempengaruhi cara kita memberikan persepsi dan lebih lanjut mempengaruhi cara kita bertindak dalam situasi tertentu. Nah, perspektif dalam bidang keilmuan sering juga disebut sebagai paradigm atau paradigma. Kadang disebut pula sebagai mazhab pemikiran atau school of thought atau teori, dan merujuk pada pendapat Ritzer bahwa paradigma adalah fundamental image of the subject matter within a science. Nah, jadi paradigma ini, teman-teman, adalah gambaran dasar mengenai pokok bahasan suatu ilmu. Nah, kalau merujuk apa yang disampaikan oleh Anderson, maka perspektif atau paradigma ini adalah upaya untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Dan Anderson menyatakan bahwa paradigma adalah ideologi atau praktek suatu komunitas ilmuwan yang menganut suatu pandangan yang sama atas realitas dan memiliki seperangkat kriteria yang sama untuk menilai aktivitas penelitian dan menggunakan metode yang serupa. Nah, paradigma ini merupakan totalitas premis-premis teoritis dan metodologis yang akan menentukan atau mendefinisikan suatu studi ilmiah tertentu secara konkret. Dan lebih lanjut, ini menjadi dasar untuk menyeleksi problem-problem dan pola untuk memecahkan problem-problem riset. Teman-teman mengacu pada pendapatnya Immanuel Kant bahwasanya kedudukan manusia itu ada dalam dua jenis realitas, yaitu realitas fenomena dan nomena. Dalam realitas fenomena, dunia yang kita alami sebagai manusia itu kita peroleh melalui panca indera kita dan terbuka bagi penelitian ilmiah atau rasional. Sedangkan nomena yaitu realitas yang tidak dapat didekati dengan pengamatan empiris karena tidak bersifat fisik dan empiris. Manusia sekaligus termasuk ke dalam fenomena dan nomena tersebut. Sebagai fenomena, teman-teman, perilaku kita disebabkan pada sebab alami. Sebaliknya, kita sebagai nomena mempunyai jiwa, kemauan bebas, motif, dan kesadaran. Sehingga manusia dikonseptualisasikan sebagai sekaligus pasif atau dibentuk disebabkan oleh kekuatan-kekuatan di luar dirinya atau lingkungannya, dan manusia juga aktif, bebas mengontrol, membentuk, bertindak terhadap lingkungannya. Teman-teman, sehubungan dengan adanya pandangan yang berbeda tentang manusia, aktif versus pasif tadi, maka ada dua pendekatan utama dalam ilmu sosial, khususnya ilmu komunikasi, yaitu perspektif objektif. Nama lainnya dalam literatur yang berbeda seringkali kita jumpai sebagai perspektif ilmiah, kuantitatif, behavioristik, fungsional, struktural, linear, mekanistik, rasionalistik, statis, klasik, makro. Dan kebalikannya adalah perspektif subjektif atau nama lainnya
Kita mengenalnya sebagai pendekatan humanistik, interpretif, konstruksionis, kualitatif, interaksional, dinamis, kontemporer, dan mikro. Teman-teman, bagaimana hubungan antar perspektif dan paradigma dalam konteks penelitian komunikasi? Ini akan mempengaruhi cara kita menentukan metode penelitian. Lebih lanjut, akan mempengaruhi juga bagaimana secara operasional peneliti menggunakan teknik penelitian dan pada akhirnya tentu saja akan mempengaruhi hasil penelitian kita. Nah, teman-teman, terdapat dua mazhab yang bertolak belakang dalam penelitian komunikasi. Perbedaan tersebut tentu saja terkait dengan filsafat ilmu yang melatarinya. Dua mazhab tersebut antara lain penelitian komunikasi kuantitatif atau objektif yang berlatar positivisme dan penelitian komunikasi dengan paradigma kualitatif atau subjektif yang berlatar interpretif. Adapun asumsi-asumsi pendekatan teorisasi komunikasi apabila dibandingkan antara penelitian komunikasi yang objektif dan subjektif adalah sebagai berikut. Secara ontologi, terkait tentang makna realitas, pendekatan subjektif menganut nominalisme. Tidak ada dunia yang nyata di luar diri individu. Nama, konsep, label adalah artifisial dan digunakan untuk mengkonstruksikan realitas. Sedangkan pendekatan objektif menganut realisme, yaitu ada yang nyata di luar diri individu, segala hal eksis, andai pun tidak dipersepsi dan diberi label. Nah, secara epistemologi, yaitu bagaimana realitas itu hadir, pendekatan subjektif menganut anti-positivisme, bahwa komunikasi hanya dapat dipahami dari perspektif individu komunikator. Tidak mencari hubungan sebab akibat, bagaimana adanya. Sedangkan pendekatan objektif menganut positivisme, berupaya menjelaskan dan meramalkan pola-pola komunikasi dengan mencari hubungan timbal balik atau kausalitas. Nah, teman-teman, kaitan dengan sifat manusia atau tindakan manusia, pendekatan subjektif ini menganut voluntarism, bahwa komunikator adalah otonom, secara penuh memiliki free will, sedangkan pendekatan objektif menganut determinism, bahwasanya komunikasi ditentukan oleh situasi atau lingkungan yang muncul pada si komunikator. Untuk aspek metodologi, pendekatan subjektif menganut ideografik, yaitu memahami komunikasi sebagai to understand communication, berusaha mendapatkan first hand knowledge. Analisis terhadap motif-motif atau pertimbangan atau latar belakang subjektif atau subjective account, sedangkan pendekatan objektif menganut nomotetik, yaitu riset yang didasarkan pada tata langkah sistematik atau systematic protokol dan metode ilmiah yang sifatnya kaku dan rigid. Lebih lanjut teman-teman, pendekatan subjektif ini terbagi menjadi dua, yaitu konstruktivis dan kritis. Nah, teman-teman, perbedaan secara ontologisnya nih ya antara objektif, konstruktivis, dan kritis nih ya teman-teman. Secara objektif itu menganut realisme. Ada realitas yang real yang diatur oleh kaidah-kaidah tertentu dan berlaku universal. Walaupun kebenaran pengetahuan tersebut mungkin hanya bisa diperoleh secara probabilistik. Nah, sementara paradigma konstruktivis itu menganut relativisme, bahwasanya realitas itu merupakan konstruksi sosial. Kebenaran suatu realitas bersifat relatif, berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Secara ontologis dalam paradigma kritis itu menganut historical realism, di mana realitas yang teramati merupakan realitas yang semu atau virtual reality yang telah terbentuk oleh proses sejarah, kekuatan-kekuatan sosial, budaya, dan juga ekonomi politik. Nah, coba kita perhatikan bagaimana perbedaan secara epistemologi. Dalam paradigma objektif itu menganut dualis atau objektivis. Ada realitas yang sifatnya objektif sebagai suatu realitas yang eksternal di luar diri peneliti. Sehingga peneliti harus sejauh mungkin membuat jarak dengan objek penelitiannya. Sementara paradigma konstruktivis itu menganut transaksionalis atau subjektivis. Pemahaman suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaktif
antara peneliti dengan mereka yang ditelitinya. Nah, satu lagi kaitan dengan paradigma kritis, ini menganut sama-sama transaksionalis atau subjektif. Seperti yang tadi dikemukakan, hanya saja pemahaman tentang suatu realitas ini selalu dijembatani oleh nilai-nilai tertentu atau bisa dikatakan sebagai value mediated finding. Nah, teman-teman, kalau kita lihat perbedaan secara aksiologis nih yang sekarang secara aksiologis, paradigma objektif itu peneliti posisinya sebagai observer, sehingga nilai, etika, ya terus pilihan moral itu harus berada di luar proses penelitian. Peneliti berperan sebagai disinterested scientist, ya, karena tujuan penelitian itu untuk eksplanasi, prediksi, kontrol realitas sosial. Sementara di paradigma konstruktivis, nih teman-teman, peneliti itu adalah sebagai fasilitator. Nilai, etika, dan pilihan moral merupakan bagian tak terpisahkan dari penelitian tersebut. Peneliti ini dikatakan sebagai passionate participant, fasilitator yang menjembatani keragaman subjektivitas pelaku sosial, dan tujuan penelitiannya itu untuk rekonstruksi penelitian atau rekonstruksi realitas. Nah, teman-teman, satu lagi kaitan dengan paradigma kritis, peneliti itu posisinya sebagai aktivis. Nilai, etika, dan pilihan moral merupakan bagian tak terpisahkan dari penelitian. Peneliti menempatkan dirinya itu sebagai transformatif intelektual atau advokat dan aktivis. Tujuan penelitian adalah kritik sosial, transformasi, emansipasi, dan social empowerment. Nah, paradigma penelitian komunikasi dalam perspektif filsafat ilmu, teman-teman, jadi secara ontologi penelitian kuantitatif positifis atau realitas objektif atau fenomena dapat dipecah dalam variabel-variabel, dapat dipelajari secara independen, dapat dieliminasi dari objek lain, dan dapat dikontrol atau dikendalikan. Sedangkan dalam penelitian kualitatif interpretif, fenomena atau realitas dilihat dalam konteks yang sifatnya natural, pendekatannya holistik, tidak memilah objek ke dalam variabel-variabel. Nah, secara epistemologi, penelitian kuantitatif positifis menuntut dipilahnya subjek penelitian dan objek penelitian. Tujuannya untuk mengejar objektivitas tadi. Kebenaran dicari melalui hubungan kausal linear sebab akibat yang dicapai melalui pola-pola yang sifatnya deduktif. Sedangkan penelitian kualitatif interpretif menuntut menyatunya subjek penelitian dengan objek penelitian, mengakui adanya empirik logik dan empirik etik. Nah, secara aksiologis, penelitian kuantitatif positifis menuntut ilmu yang sifatnya bebas nilai, tidak berpihak. Dan tujuan penelitian adalah membangun ilmu yang nomotetik, ilmu yang membangun hukum dan generalisasinya. Sedangkan penelitian kualitatif, interpretif, ilmu itu sifatnya tidak bebas nilai. Tujuan penelitian adalah membangun ilmu secara ideografik. Nah, teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada nilai manfaatnya. Dan yang utama bisa menjadi stimuli untuk menelaah lebih lanjut melalui berbagai literatur yang relevan ya kaitan dengan materi ini. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.